Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murjani Apriyansyah. Saya dari D3 Teknik Pengolahan Migas Balikpapan. Nah, di sini saya akan mengenalkan itu apa sih optimasi desain impeller pompa sentrifugal menggunakan pendekatan CFD. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pompa. Nah, apa sih pompa itu? Pompa itu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, dalam aplikasi pompa juga digunakan untuk memindahkan fluida dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, atau untuk memindahkan fluida dari tempat yang memiliki tekanan rendah ke tempat yang memiliki tekanan yang lebih tinggi. Di dalam jenis-jenis pompa terdapat juga pompa sentrifugal. Nah, apa sih pompa sentrifugal itu? Pompa sentrifugal adalah pompa yang dimana pada saat terjadi kenaikan kecepatan pada impeller, aliran fluida pada sisi discharge atau keluaran arahnya sentrifugal tegak lurus terhadap poros. Nah, ada 3 ciri-ciri pompa sentrifugal. Yang pertama, umumnya memiliki rumah atau casing berbentuk volut atau rumah keong. Yang kedua, secara umum bentuknya lebih besar daripada pompa positif displacement. Nah, yang ketiga digunakan untuk kapasitas aliran fluida yang cair yang besar. Kemudian, pompa sentrifugal memiliki keunggulan dibanding dengan pompa jenis lainnya, diantaranya prinsip kerja sederhana, konstruksinya kuat, harga relatif lebih murah, perawatannya lebih mudah, aliran zat cair tidak terputus. Itu adapun kelemahan dalam pompa sentrifugal, yaitu dalam keadaan normal pompa sentrifugal tidak dapat menghisap sendiri atau tidak dapat memompakan udara, kurang cocok untuk mengerjakan zat cair kental, terutama pada aliran volume yang kecil. Di dalam penelitian ini saya menggunakan metode CFD untuk desain pompa sentrifugal. Nah, apa sih metode CFD itu? CFD merupakan salah satu cabang dari mekanik fluida yang menggunakan metode numerik dan algoritme untuk menyelesaikan dan menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan aliran fluida. Nah, adapun tujuan dari CFD adalah untuk memprediksi secara akurat tentang aliran fluida, perpindahan panas dan reaksi kimia dalam sistem yang kompleks yang melibatkan satu atau semua fenomena. Nah, di dalam CFD terdapat 3 elemen utama, yaitu pre-processor, solver manager, post-processor. Untuk simulasi CFD saat ini banyak digunakan sebagai salah satu metode penelitian dalam pengembangan alternatif rencangan penghawaan alami. Hal ini dikarenakan simulasi CFD relatif lebih murah dan kondisi batasan objek penelitian yang mudah dikontrol. Nah, di dalam simulasi CFD dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pre-processing, solving, dan post-processing. Pre-processing merupakan pembuatan metode objek penelitian dengan format computer aided design atau yang disingkat dengan CAD. Membuat sesuai desain, kemudian merupakan kondisi, batas, dan sifat fluidanya. Solver, program ini pencari solusi. CFD menghitung kondisi-kondisi yang diterapkan pada saat pre-processing. Sementara itu, post-processing adalah langkah terakhir dalam analisis CFD. Hal yang dilakukan pada langkah ini adalah mengorganisasi dan menginterpretasi data hasil simulasi CFD berupa gambar, kurva, atau animasi. Nah, di sini saya akan membahas hasil simulasi kecepatan keluar menuju pipa tekanan. Yang pertama ada bukaan kapasitas 100%. Nah, di bukaan kapasitas 100% itu terdapat kecepatan keluar pada bukaan kapasitas 100% menuju pipa tekanan sebesar 2,407124 meter per second. Sedangkan nilai hasil teoritis untuk kecepatan keluar pada bukaan kapasitas 100% adalah 3,06 meter per second. Nah, kapasitas aliran menuju pipa tekanan dicari dengan persamaan, yaitu Q sama dengan A kali V, di mana luas penampang pipa tekanan adalah 0,00909 meter per kubik, sehingga nilai kapasitas aliran menuju pipa tekanan dari hasil simulasi adalah 0,002188876 meter per sekon. Kemudian yang kedua, bukaan kapasitas 90%. Kecepatan keluar pada bukaan kapasitas 90% menuju pipa tekanan sebesar 2,373974 meter per sekon. Sedangkan hasil-hasil teoritis untuk kecepatan keluaran pada bukaan kapasitas 90% adalah 2,75 meter per sekon.
kapasitas aliran menuju pipa tekanan dicari dengan persamaan, yaitu Q sama dengan A kali V, di mana luas penampang pipa tekanan adalah 0,000909 meter per kubik, sehingga nilai kapasitas aliran menuju pipa tekanan dari hasil simulasi adalah 0,0021579942 meter per sekon. Lalu yang ketiga, bukaan kapasitas 80%. Nah, di bukaan kapasitas 80% itu mendapati kecepatan keluaran pada bukaan kapasitas 80% menuju pipa tekanan sebesar 2,353681 meter per sekon. Sedangkan nilai hasil teoritis untuk kecepatan keluar pada bukaan kapasitas 80% adalah 2,45 meter per sekon. Kapasitas aliran menuju pipa tekanan dicari dengan persamaan, yaitu Q sama dengan A kali V, di mana luas penampang pipa tekanan adalah 0,000909 meter per kubik. Nah, sehingga nilai kapasitas aliran menuju pipa tekanan dari hasil simulasi adalah 0,0213946 meter per sekon. Nah, dan yang terakhir, bukaan kapasitas 70%. Di bukaan kapasitas 70% itu kecepatan keluaran pada bukaan kapasitas 70% menuju pipa tekanan sebesar 2,341445 meter per sekon. Sedangkan nilai hasil teoritis untuk kecepatan keluar pada bukaan kapasitas 70% adalah 2,14 meter per sekon. Kapasitas aliran menuju pipa tekanan dicari dengan persamaan, yaitu Q sama dengan A kali V, di mana luas penampang pipa tekanan adalah 0,000909 meter per kubik, sehingga nilai kapasitas aliran menuju pipa tekanan dari hasil simulasi adalah 0,0212837,4 meter per sekon. Saran dari saya untuk review penelitian ini yaitu: 1. Untuk mendapatkan mengamati fenomena kapasitas dengan variasi kapasitas dan tekanan suction pada pompa dapat didukung dengan simulasi CFD. Yang kedua, sebelum merangkai alat uji perlu diteliti kondisi yang akan digunakan nanti supaya lebih sinkron dengan penelitian ini. 3. Nah, yang ketiga, perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai fenomena kapasitas pada pompa sentrifugal dengan menggantikan fluida air dengan minyak atau CPO atau minyak mentah. Nah, sebaiknya dalam pompa sentrifugal memperhatikan dua bagian penting: penggunaan lebih efektivitas dan efisiensi, serta juga ketinggian atau kapasitas yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan satu pompa saja, maka dapat digunakan dua pompa atau lebih yang disusun serta paralel atau seri.